Jadi kami mau bantu Pak Wali Kota, kasihan Pak Wali Kota, kerjaannya banyak, Iya, terus suka disalah-salahin. Saya kira berat beban Pak Wali Kota, banjir dikit Wali Kota, macet sedikit Wali Kota. Kenapa nggak kita yang orang Samarinda yang bantu mengurai, tapi dengan pendekatan desain. Halo teman-teman Samarinda Design Hub. Kali ini kita kembali lagi di podcast Samarinda Design Hub yang mana sebagai tempat kreativitas untuk menciptakan dunia yang berdampak. Teman-teman tahu kan kalau Samarinda Design Hub ini sempat vakum selama 2 tahun. Nah, kira-kira apa ya alasannya? Kali ini kita mengundang tamu yang sangat spesial yaitu sebagai owner Samarinda Design Hub. Ya, mari kita sapa Mas Ramadan S. Pernyata. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mbak Hana. Ya, oke. Kita mungkin langsung masuk ke topik aja kali ya, Mas. Nah, mau tanya dulu nih, kira-kira apa sih alasannya Samarinda Design Hub itu vakum kemarin dan juga apa sih yang memicu kembalinya Samarinda Design Hub sekarang? Baik, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah. Jadi vakumnya itu dihitung sejak 2024 kemarin. Qadarullah saya menerima ujian dari Allah, ujian kesehatan. Saya mendapatkan ujian berupa penyakit jantung, gangguan ginjal, dan gangguan ginjal kronis, dan sekarang stroke. Jadi itu membuat saya tidak bisa apa-apa. Jadi otomatis produksi apapun di Samarinda Design Hub dengan berat hati saya vakumkan gitu ya. Kegiatan terakhirnya Samarinda Design Hub itu adalah pameran yang berjudul Samarinda Illustration Fair di tahun 2024 kemarin. Oke, tahun kemarin. Tahun kemarin untuk pamerannya. Kalau untuk podcastnya 2023 akhir sudah tidak berlanjut begitu. Oh. Ya karena kami mempersiapkan pameran. Oh ya, Iya. fokus ke pamerannya. Pameran ya. dan 2024 itu tidak berkreasi karena ada masalah kesehatan. Gitu. Ya, alhamdulillah sudah mulai pulih, dibantu oleh teman-teman Samarinda Bukparti. Terima kasih teman-teman, alhamdulillah kami bisa ya membangun kembali podcast Samarinda Design Hub yang subscribernya belum nambah-nambah itu ya. Gak apa-apa, Mas. Subscribe ya, my friend. Pelan-pelan ya. Gitu. Kita kembali Mudahan lagi. setelah ini bersama teman-teman SBP subscribernya naik sampai 8.000. Amin. Oke, terima kasih ya qadarullah ya Mas. Qadarullah. Ya dapat ujian dari Allah lah ya, tapi alhamdulillah ya Mas ya, sekarang sudah lumayan membaik dan sudah bisa beraktivitas lagi walaupun masih kalau bahasa saya jalannya sama mukanya kadang-kadang masih menyot karena stroke ya. Kadang kan wajah itu turun sedikit. Iya. Gitu. Nggak apa-apa lah. Membiasakan diri aja. Iya. Ya kalau teman-teman yang kadang-kadang melihat muka saya merah sebelah, mohon maaf ya. Atau jalannya agak timbang sebelah ya mohon maaf gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Apa sih misi dari Samarinda Design Hub itu? Wah, saya tidak menyangka pertanyaannya susah ya. Samarinda Design Hub itu dibangun pada dasarnya untuk bersenang-senang. Kami tidak membawa misi apapun kecuali untuk bersenang-senang. Baik. Bersenang-senang maksudnya di sini. Kami semua di sini di SDH, saya singkat saja SDH itu semua adalah penggiat desain. Desainer ataupun yang berada di sub bawah desain seperti ilustrator, apalagi visualizer begitu ya. Apapun yang berhubungan dengan desain, kami berkumpul di sini untuk berkarya bareng, bersenang-senang bareng. Jadi kita ngerjain karya bareng terus pameran bareng. Intinya itu aja. Iya. Jadi kami ingin memperlihatkan bahwa di Indonesia ini ada kok, di Indonesia bagian tengah ini ada juga kok entitas desain gitu ya. Nggak cuma ada di Jawa. Kami juga ada. Itu kira-kira. Karena kan sepemahaman orang-orang juga apalagi yang berada di wilayah tengah ini kan desain itu lebih fokusnya ke Jawa karena yang seni-seni itu kan berbau seni-seni itu pasti di Jawa ya. Betul. Jadi adanya Samarinda Design Hub ini menunjukkan bahwa ini loh di Samarinda juga banyak. Iya, gitu. Kalau maaf ya Mbak Rahna ya, saya flashback ya. 2011 saya itu masih kuliah. Itu saya punya dosen namanya almarhum Pak Prianto. Nih biar teman-teman tahu. Ya almarhum Pak Prianto itu dulu dosen saya.
dosen DKV waktu masih di Bandung. Waktu itu saya suka gambar kan, saya suka mengerjakan kerjaan gitu ya. Iya. Dan dia sempat tegur, dan gambarnya jangan yang Bandung-Bandung banget. Gambarnya yang lokal lah, yang kalau bikin karya yang lokal banget lah. Kenapa Pak? Kan kalau kalau karyanya nasional kan lebih keren. Enggak, menurut dia enggak. Menurut dia enggak. Almarhum Pak Peng, kamu pulang deh ke Samarinda kalau habis lulus. Hah? Nggak mau Pak, saya maunya kerja di Bandung, maunya di Jakarta. Ah, ngapain menuh-menuhin kota ini aja kamu? Kebetulan itu obrolannya masih di Bandung di kampus. Kenapa Pak? Saya baru paham sekarang kan. Siapa lagi yang mengurusin Samarinda kalau bukan anak Samarinda? Iya sih, betul. Itu almarhum Pak Prianto 2011. Beliau meninggal 2013 almarhum. Dan dia ngasih tugas sebelum dia meninggal. Lucu tugasnya. Kamu pulang bikin apa kayak gitu di Samarinda. Pokoknya yang kayak desain-desain gini lah. Kayak di Bandung saya tergabung di ADGI, dan ADGI itu Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Saya juga tergabung di ADPI, Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia. Karena di Bandung tuh banyak kegiatan seperti itu ya. Pas pulang saya merindukan hal-hal begitu, kumpul rame, berkarya bareng, berpameran bersama, membuat diskusi-diskusi bareng. Sementara waktu pulang ke Samarinda nihil karena memang belum ada perguruan tingginya pada saat itu. Jadi sempat curhat ke almarhum Pak Pres, ya, kamu lah bikin, itu kata dia, kamu lah bikin. Kalau teman-teman nanti kebetulan baca buku katalog pertama yang berjudul Manifesto, semua percakapan itu saya tulis di kata pengantar saya. Ya, untuk menghormati almarhum Pak Pri. Sebab kalau nggak ada dorongan dari beliau, saya mungkin malas-malas bikin beginian. Iya. Dan ketika pulang, saya berkumpul. Saya kan kebetulan mengajar. Jadi yang saya ajak pertama itu murid-murid saya untuk berpameran bersama, berkarya bareng gitu ya. Sebab kalau ngajak teman-teman kan mungkin agak repot ya di luar. Kalau murid kan bisa diancam, Mbak. Kalau nggak ngerjain, nilainya D. Nah, akhirnya ikut. Dan ternyata ketika experience pertama, mereka ketagihan untuk berpameran. Ketagihan untuk berkarya lebih bagus karena ternyata respon orang lumayan baik di sini. Ternyata orang-orang tuh ya, masyarakat Samarinda ternyata juga merindukan, haus dengan karena di sini tidak ada. Iya, mungkin banyak yang di Jawa. Oke. Sudah dikerjain, ternyata itu membuat kami semangat. 2015 sampai hari ini 2025, 10 tahun sudah apa yang kita kerjain. Walaupun sempat jeda 2 tahun karena masalah kesehatan, gitu kira-kira. Baik. Luar biasa ya Mas. Membuat sebuah komunitas, baru bisa dibilang komunitas ya Mas ya ini ya. Pengajian boleh komunitas. Oke, sebuah komunitas baru di Samarinda yang berhubungan dengan desain itu sangat tidak mudah, apalagi memang melihat respon orang-orang, dan ternyata alhamdulillah direspon dengan positif ya Mas ya. Oke. Next, apa sih kira-kira harapan Mas Ramadan terhadap misi tadi? Iya. Yang bisa berdampak terhadap komunitas kreatif di Samarinda. Wah, lagi-lagi pertanyaannya susah ya. Mungkin saya jawab semampu saya ya. Jadi Samarinda Design Hub itu dia tidak boleh lepas dari 3 koridor. Rukun SDH. Kalau kita kan ada rukun Islam, ini ada rukun SDH. Namanya Design for Society, Design for Humanity, dan Design for Ecology. Masyarakat, humanitas, kemanusiaan, dan lingkungan. Jadi kita mencoba berdampak dengan kemampuan kami sebagai seorang desainer produk, desainer interior, desainer komunikasi visual, dan desainer yang lain untuk mencoba membantu mengurai masalah Samarinda lewat kemampuan kami. Dan sempat kami berkarya dengan karya-karya kami untuk membantu kota Samarinda, dan sempat dipamerkan di tahun 2023 kemarin, Mbak. Judul pamerannya Design and Diversity, bisa dicek di Instagram kami Samarinda Design Hub. Coba aja scroll aja, ada itu namanya pamerannya Design and Diversity. Itu kami mencoba mengurai masalah-masalah Samarinda lewat bidang desain. Jadi kami mau bantu Pak Wali Kota, kasihan Pak Wali Kota, kerjaannya banyak, terus suka disalah-salahin. Ya, kasihan sih, saya kira berat beban Pak Wali Kota, banjir dikit Wali Kota, macet sedikit Wali Kota. Kenapa nggak kita yang orang Samarinda yang bantu mengurai? Begitu ya, kira-kira begitu Mbak. Tapi dengan pendekatan desain, bukan pendekatan yang lain gitu. Mungkin pendekatan diplomatis mungkin kami tidak pintar, pendekatan teknik mungkin kami tidak pintar. Kami mencoba dengan pendekatan yang lebih fun, dengan desain. Jadi orang tidak merasa dipaksa pada saat mengerjakan itu. Begitu kira-kira.
Wah, luar biasa ya. Biasa aja sebenarnya. Luar biasa karena baru ini ya saya, dan jujur memang ketika saya kembali ke Samarinda itu juga saya baru tahu adanya Samunda Design Hub itu sangat, apa ya, bagi saya itu sangat langka. Iya, Kayak binatang ya. karena memang saya kan dari Jawa ya, sempat di Jakarta Oh, di kemarin. Jakarta. Iya, Mantap. sempat di Jakarta, dan di Jakarta itu banyak sekali Banyak. museum-museum, bahkan pameran-pameran desain. Kami berteman baik dengan teman-teman IKJ. Oh, Kami iya. berafiliasi dengan teman-teman IKJ dan teman-teman di DKJ, Dewan Kesenian Jakarta. Iya. Di sana kan memang banyak ya. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa, sangat banyak ya. Dan itu sangat, apa ya, membuat saya healing banget ketika melihat sesuatu yang berseni seperti itu. Dan itu yang membuat saya juga pikir, kenapa sih di Samarinda nggak ada gitu. Nah, tapi kan ternyata tahun 2024 kemarin saya sempat lihat ada Samarinda Illustration Fair. Ya, Illustration Fair. Dan itu buat saya memfollow Samarinda Design Hub. Terima kasih. Ya, karena nggak dipaksa ya teman-teman. Ikhlas karena kayaknya. Iya, bener. Karena memang itu pertama kali saya tahu, wah, ada juga ternyata ini tempatnya orang-orang desainer berkumpul gitu. Itu malah pameran terbesar kami, bisa kami bilang. Dengan aset, dengan gedung sekecil ini, kami berhasil mengumpulkan 20 partisipan seluruh Indonesia. Wow. 1-2 orang dari Singapura. Masya Iya, luar biasa. Luar biasa. Hampir 250 karya dan tebal dan bisa mengumpul dan bisa punya katalog dengan jumlah halaman 250 karya, 250 halaman juga. Wah. Ya, alhamdulillah. Dan katalognya itu ada kenalan dari bapak saya. Kemudian katalognya kami sebar ke kenalan bapak itu, yang ternyata ke bapak saya itu ternyata bisa membantu mengirimnya ke Leiden. Wow. Dan ke Washington DC, Library of Congress dan University of Leiden. Wah, lumayan. Keren. Yang gambar di sini-sini aja masih. Iya. Yang gambar masih di Sempaja, tapi gambarnya sudah di Leiden. Ya, Masya Allah, keren sekali. Tapi tidak terliput. Nggak apa-apa, di bawah radar, asik ya kan? Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Kita next pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Yang terakhir ya. Belum. Oh, iya. Oke, nah jadi kemarin itu kan memang Samarinda Design Hub itu sempat ada podcast ya, Mas. Iya, Nah, betul. Kira-kira boleh tahu nggak sih tema-tema dari beberapa podcast yang sudah berjalan itu apa aja sih? Tadi mengikuti rukun SDH yang sudah saya buat. Tidak boleh lepas dari society tentang masyarakat, tidak boleh lepas dari humanity tentang kemanusiaan, dan tidak boleh lepas dari ekologi, karena desain berfungsi untuk membantu bertiga komponen ini. Jadi kalau misalnya kita kan bikin timnya, kalau misalnya temanya tentang ekologi dan tentang humanitas, itu kebetulan hostnya Bapak, karena Bapak lebih paham soal itu. Tapi kalau berhubungan dengan masyarakat umum atau yang berhubungan dengan generasi muda, hostnya ya teman-teman komite SDH, atau kadang-kadang saya, karena nggak ada orang lain. Kalau sekarang sudah tahu Mbak Hana aja sama teman-teman SBP, kenapa enggak? Oke. Berarti nggak jauh-jauh dari rukun 3 rukun itu ya? Makanya waktu Bapak yang jadi hostnya, Bapak mencari bintang tamu yang keren, misalnya pegiat lingkungan. Kan nggak ada hubungan dengan kata-kata desain. Iya, benar. Ada juga pengurus desa wisata yang sedang mengkonservasi mamalia pesut. Nggak ada hubungannya sama desain. Kalau di dalam sudut pandang sempit memang tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita tarik dari atas, desain tadi bertugas untuk membantu semua hajat hidup orang-orang ini. Betul. Jadi untuk masyarakat, untuk humanitas, untuk kemanusiaan, dan untuk ekologi. Ya, itu kalau kata guru saya dulu, Pak Primadi, Profesor Primadi, itulah tugasnya manusia. Menjadi khalifah itu. Bukan sekadar memiliki kekuasaan, tapi berdampak bagi lingkungannya. Sekitar ya. Ya, almarhum, ini saya harus sebut, karena beliau luar biasa menginspirasi saya. Almarhum Pak Primadi Tabrani, almarhum Pak Prianto, dan almarhum Pak Pindi Setiawan. Luar biasa memberikan insight kepada saya, luar biasa banyak kali. Mudah-mudahan bapak-bapak saya, bapak guru saya, itu diberi rahmat oleh Allah di alam, dilapangkan kuburnya. Teman-teman, terima kasih, mohon doa ya. Amin, Allah. Iya. Ini kalau mereka masih hidup, saya paksa datang sini. Akan saya paksa deh.
Betul. Karena memang beliau-beliau memang Sudah, sosok yang sudah sangat ya sangat biasa ya, lumayan dan waktu berpengaruh ya. berpengaruh pada saat saya masih sekolah di Bandung dulu. Oke, baik. Kalau bahasa sekarang banyak keracunin, ya kan? Betul. Suka diracunin macam-macam gitu. Jadi itu salah satu. Oke, ini lanjut pertanyaan yang mungkin bakal relate ya Ya. sama yang tadi Mas sudah jawab. Mengapa sih desain itu dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Lagi-lagi pertanyaan yang susah. Kenapa penting? Karena jujur aja, dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, kita nggak lepas dari desain. Oke. Bangun pagi, apa yang biasa dilihat? HP mungkin? Iya. HP itu barang desain produk teknologi industri. Betul. Kita pakai baju, itu desain industri fashion. Betul. Iya. Terus di jalan ngeliat banner, desain komunikasi visual. Pakai motor, desain produk industri. Masuk ke ruangan yang keren, desain interior. Nggak akan lepas dari yang namanya desain. Dan kadang-kadang, kalau ada artefak desain yang tidak serap dengan mata dan hati kita bisa ngomel, gelasnya nggak asik nih. Padahal buat minum. Iya. Jadi mau bentuknya seperti apa, asal bisa diminum, aman. Tapi kalau ngeliat bentuknya jelek, tiba-tiba mood kita jelek. Ya nggak? Iya, benar. Itulah pentingnya. Tapi itu garis atasnya aja sih. Iya. Nanti kalau mendalaminya, kayaknya butuh 5 episode lagi. Iya. Oke. Iya. Nanti ada episode spesial lagi Iya. ya. Tapi menurut saya itu, kita hidup itu nggak lepas dari namanya barang desain. Betul. Contoh, ini dulu tebak-tebakan lucu dari almarhum Pak Primadi. Maaf betul, kenapa kolor bentuknya segitiga? Kenapa nggak kotak? Ya. Oke. Ya, artinya apa? Desain itu difikirkan secara matang. Oh iya, baik. Bukan asal bikin, difikirkan secara matang. Betul. Kenapa warna petugas di rumah sakit itu kebanyakan putih, nggak merah? Kan? Desain penting sekali. Betul. Iya. Dan saya tidak mampu menjawab di sini, biarkan Bapak Ibu dari rumah sakit yang ngomong. Saya sih ada jawabannya, tapi kalau saya keluarin ya 2 episode lagi gitu. Ya, itu aja ya dulu ya, biar ke-trigger supaya nonton lagi episode berikutnya. Iya, benar. Oke, berarti memang kita ya kemana-mana, mau kemana pun ya memang berhubungan dengan desain ya, Mas. Dari atas sampai bawah nggak barang desain. Betul sekali. Tuh. Oke. Betul. Oke. Lanjut nih, Mas. Bagaimana desain itu dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan lingkungan di sekitar? Oh iya, sama sih. Itu kurang lebih dengan jawaban yang tadi. Oke. Good design, good result. Itu bahasa di kampus dulu. Bahasa anak-anak desain. Ya, bahasa anak-anak desain. Oke. Desain itu bisa memberi order, memberi perintah, tanpa harus merasa diperintah. Contoh, di jalan ketemu desain sign system, jangan belok ke kanan, jurang. Iya. Masih mau ke kanan? No. Ya. Iya. Sementara kalau itu orang, jangan lewat sini, nanti jurang. Kadang kita merasa dimarahin. Iya, benar. Ya, itu salah satu fungsi desain. Atau yang kedua, contoh, desain cover buku ya. Materinya bagus, tapi karena misalnya kita punya buku dengan materi bagus, tapi karena desain sampulnya tidak menarik, orang bingung. Apa ya isinya? Nah, tugasnya desainer membuat orang tertarik minimal untuk menyimak sebentar aja. Ini apa sih ya? Bikin penasaran gitu. Oh, kayaknya dari covernya udah keren nih. Kayaknya ya. Dibacalah belakangnya. Apa ya? Sinopsis singkat ya. Akhirnya apa? Level 2 masuk kesadaran. Nanti bacalah 1 atau 2 bab. Akhirnya apa? Membeli. Mungkin kalau nggak ada covernya, nggak akan orang mau beli. Betul. Ya, pasti banyak teman-teman, banyak membeli barang. Ini wajar ya. Banyak membeli sesuatu ketika di mall atau di mana. Itu nggak pakai mikir, tapi karena tampilannya oke aja. Dari visual. Dari visualnya oke. Atau bentuknya keren aja. Benar. Ya, saya kira pasti sering terjadi. Betul, ya seperti saya sih. Iya, saya juga. Ketika melihat sesuatu barang, lucu banget. Iya, betul. Saya juga sama, saya impulsif kalau beli ya. Kalau ini kan gelas, cuman karena bentuknya keren ya saya jadi beli. Padahal kalau dipikir pakai kelasnya, maaf, gelas Duralit juga sama. Iya, benar. Cuman karena tampilannya keren. Sama-sama buat minum, ya kan? Betul. Begitu, Mbak Hana, kira-kira. Oke, baik. Oke, mungkin cukup. Ya, terima kasih. Cukup sampai di sini saja ya untuk podcast perdana kita. Bukan perdana, podcast comeback ya. Perdana setelah comeback ya. Setelah libur panjang 2 tahun. Vakum 2 tahun ya. Jadi adanya podcast Sama dari Desain Hub kembali ya. Harapannya ya Mas ya untuk
teman-teman di Samarinda juga ya, terutama sih di Samarinda, dan juga ya bisa juga nih podcastnya ke luar dari Samarinda kan juga Pengen nggak menutup kemungkinan ya. Iya. Oke, jadi mau memperlihatkan bahwa di Samarinda itu juga ada loh komunitas tentang desain ya, nggak cuma di Pulau Jawa Iya. ya. Ya tendensinya sih begitu ya Iya, kira-kira. heeh, Tapi saya benar. sih sebenarnya ada misi sendiri juga. Mudah-mudahan nanti bersama Samarinda Book Party kita bisa Apa tuh? tur jalan-jalan keliling Samarinda, bikin podcast dari tempat satu ke tempat yang lain untuk Wah, memperlihatkan kota keren kita, ya nggak? pengen banget Iya, sih Wak. kayak gitu. bener. Jalan-jalan misalnya ke tepian, Mm-mm. bikin podcast di situ biar orang penasaran. Belakangnya ada ini ya, Iya, batu bara lewat. batu bara lewat ya kan keren. Atau kemana nanti ke Berambai kan, ke gunung kan, oh, keren banget kan lihat air pemandangan gitu. terjun ya. Jadi kan beda banget tuh. Nanti Betul. nanti saya nggak boleh terlalu ngomong banyak, nanti diambil idenya sama orang lain. Oke, kalau mau ini ya berarti harus ditunggu ya podcast-podcast kita Wah. selanjutnya. Kami sedang mempersiapkan 100 episode bersama Samarinda Book Masya Party. Allah. Akan ada segmen tentang berbagi buku bersama Book Party. Oke, Samarinda Book Party. Ditunggu banget. Keren banget. Baik, terima kasih banyak Sama-sama, Mas Bahan. Dennis Pernyata. Terima kasih Mas-mas gantengku, jagoan aing, Mas Rahman, Mas Maulana Iya, yang betul. membantu untuk bisa kembali munculnya podcast ini lagi. Oke, mari kita cukupkan podcast kita pada kali ini ya. Saya Hana Putriani dan juga bersama Ramadan Mas S. Pernyata. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.